wafat. Inilah karamah Kiai NU. Kedua, tentang ucapan Gus Dur yang dikutip itu di sana tidak ada satupun kata Habib atau Balawi disebutkan Gus Dur. Maksud dari yang Gus Dur katakan adalah di mana Anda ketika ada Balawi yang merubah sejarah NU? Di mana Anda ketika Kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Balawi hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika oknum Balawi mengatakan bahwa Indonesia itu bintu tarim? Kemana Anda ketika oknum-oknum Balawi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Balawi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hashim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Koping Ho? Kemana Anda ketika... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan satu tulisan yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana dalam tulisan ini beliau itu menanggapi ya, atau lebih tepatnya itu mengkritisi kata pengantarnya Gus Najih. Dan di sini diinisialkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu dengan MNS ya, Muhammad Najih Sarang. Langsung saja ya, karena ini tulisannya rada panjang. Menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang di buku resmi Robitoh Alawiyah, dan tulisan ini bisa diakses di RMI NU Banten, website rminubanten.or.id. Ditulis pada hari ini 15 Oktober 2024 ya. Oke. Dengan judul menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang di buku resmi Robitoh Alawiyah. Sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najih Sarang atau MNS dalam kata pengantar di buku resmi Robitoh Alawiyah, keabsahan nasab Balawi yang ditulis Hanif Alatas DKK adalah sebagai berikut. Selanjutnya, buku ini tegas membuktikan bahwa klaim yang sering diembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sezaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut. MNS tidak memahami bab toroik isbatin nasab atau metode-metode menetapkan nasab. Ya, tanpa kurang literasi, sudah pernah sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa karena ilmu nasab, terutama nasab jauh seperti nasab pada Muhammad SAW adalah termasuk dalam lingkup ilmu sejarah, maka untuk memvalidasi kesahihan klaim suatu silsilah nasab yang jauh, ia memerlukan sumber-sumber rujukan baik sumber primer maupun sekunder. Dan yang demikian itu adalah sesuatu yang sudah mafhum, tidak mesti dipertanyakan lagi referensinya. Tetapi baiklah, jika memang penulis hadapi adalah orang yang memang belum memahami permasalahan seperti MNS ini, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sezaman atau yang mendekati berikut ini. Silahkan baca dalam kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufaddalah Bainal Ansab karya pakar ilmu nasab Fuad bin Abduh bin Abil Ghaiz Al-Jizani, halaman 7677 ya. 76 sampai 77 dikatakan, wa indama nuhaqqiqun nasab fa inal masadir allati yumkinu an nasakiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fi ma qabla al-asr hadits haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Nah, ia juga mengatakan wala yumkinul haditsu anin nasabil qadim bina'an ala ma warada fil kutubil haditsa al mustanadah ila kalamin ghairi mantiqiyyin aw ala dzakirati sya'biyyati faqat. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab yang baru dengan bersandarkan kepada pendapat yang tidak logis atau berdasarkan memori bangsa saja. Halaman 49-nya. Dalam kitab Dalil Insya wa Tahqiq Salasilil Ansab karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiqi dikatakan,
Wa yakhtaliful marja'u 'anil masdar fi anal masdar aqrabu zamanin wa makanin wa bi'atil ahdatsi allati yarwiha. Amal marja' fa huwa mukhtalifun 'anil masdar fi ba'd aw kullil anasir as-sabiqah fa yahtaju mu'alliful marja' ila masadir wa mawad awaliha ukhra li injazi bahthihi. Yatarattabu 'ala dhalika anal masdar yakunu ajdara bil i'tibari fi halati ta'arud ma'al marja' ma lam yahtawil marja'u ala tahlilin daqiq yufannid aujuhat ta'arudi min khilali masadir amwat awaliyah ukhra. Marja atau referensi berbeda dengan masdar sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marja berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya, maka penulis marja membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih laik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marja, kecuali jika marja tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Ya, halaman 58 ya. Jadi jelaskan Pak, bahwa kitab-kitab sezaman atau yang mendekati itu adalah sumber dalam meneliti nasab. Dengan kitab-kitab itu kita akan mengetahui apakah pengakuan nasab dari suatu klan itu sahih atau palsu. Jadi apa yang Anda ungkapkan terbukti bahwa Anda kurang literasi. MNS juga mengatakan sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah kita seharusnya memelihara i'tiqad baik dan percaya penuh terhadap nasab para habaib Bani Alawi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman ta'an fin nasab, menuduh nasab orang, yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Kalau mengenai statement itu ya, isnani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wa niyahal mayyit, itu sudah dikritisi oleh para ulama jika yang melakukan ta'an itu tidak berdasarkan atas ilmu. Tetapi ketika berdasarkan atas ilmu, maka ya boleh-boleh saja dan tidak termasuk dalam kategori kekufuran. Dan itu sebagaimana yang diuraikan secara detail oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah kemudian kalimat di atas aneh. Apa kaitan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan nasab klan Ba'alawi? Jangan-jangan MNS belum paham mana Ba'alawi. Jangan-jangan dia memahami bahwa kalimat Ba'alawi itu bernisbat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai MNS, kata Kiai Madnim ya. Ba'alawi itu bukan bernisbat kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Alwi bin Ubaid atau Alwi bin Himham. Jadi Ba'alawi itu maknanya adalah anak keturunan Alwi atau anak keturunan Himham, bukan anak keturunan Sayyidina Ali. Sepanjang yang penulis tahu, sebagian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang mencintai Ahlul Bait Nabi, bukan mencintai klan Ba'alawi. Jelas itu. Sedangkan Ba'alawi bukan Ahlul Bait Nabi. Bagaimana klan Ba'alawi menjadi Ahlul Bait Nabi sedangkan mereka keturunan Nabi saja bukan? Lalu apa alasan MNS mengharuskan umat Islam percaya penuh terhadap pengakuan klan Ba'alawi? Apa alasannya? Mana dalilnya? Nggak ada. Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi seperti klan Ba'alawi menjadi bagian keturunan Nabi, dosanya sama saja dengan menafikan orang yang benar-benar keturunan Nabi menjadi bukan keturunan Nabi dan masuk dalam kategori kekufuran. Orang yang tidak percaya kepada klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi hukumnya adalah mentaan klan Ba'alawi. Tetapi orang yang memasukkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi dengan banyaknya dalil bahwa mereka bukan keturunan Nabi, hukumnya dia telah mentaan nasab Nabi. Bandingkan wahai MNS antara penulis yang telah mentaan klan Ba'alawi dan Anda yang telah mentaan nasabnya baginda Nabi. Logikanya masalah. Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi telah merendahkan harkat martabat Nabi dan dzurriyyah Nabi yang asli. Karena genetik kenabian memiliki sifat iradatut tadhhir minallah, diinginkan kesuciannya dari Allah dan diwarisi dari Ahlul Bait Nabi. Potensi mereka menjadi orang yang soleh, zahir dan batin itu sangatlah tinggi. Hal demikian itu tidak dimiliki oleh genetik selainnya. Maka ketika Anda memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi seperti Alwi bin Ubaid sebagai keturunannya, maka Anda akan bertanggung jawab jika di kemudian hari banyak keturunan Alwi bin Ubaid berbuat dosa dan kerendahan. Lalu manusia menyematkan hubungan mereka dengan baginda Nabi. Wahai MNS, sesungguhnya khotor atau bahaya yang engkau miliki dengan masukan Ba'alawi kepada bagian keturunan Nabi lebih besar daripada yang penulis miliki. MNS juga mengatakan,
Selain itu juga menolak nasab para habaib Bani Alawi sama artinya dengan su'ul adab atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan MNS yang katanya mengakui nasab klan Balawi. Satu nama yang MNS lupakan yaitu penulis. Penulis tahun 2018 telah menulis kitab Al-Fiqh An-Nahdhiyah. Ini dalam kitab tersebut penulis mengisbat Balawi, tetapi pengisbatan itu bukan hasil penelitian dari kitab-kitab nasab. Ia hanya beriktimad, bersandar kepada husnudzon dan syarah wal istifadah saja. Ketika penulis tahun 2022 meneliti secara dalam dari berbagai macam sumber-sumber, baik kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah, maka penulis berkesimpulan bahwa pengakuan klan Balawi sebagai keturunan Nabi itu batal. Penulis yakin nama-nama ulama yang disebutkan oleh MNS itu jika telah sampai kepada mereka kitab-kitab nasab abad 4 sampai abad ke-9, maka mereka juga akan membatalkan nasab Balawi. Sebagai seorang ulama, MNS harusnya mengajarkan kepada santrinya bagaimana menggunakan nalar kritis ilmiah dalam setiap menghadapi masalah keagamaan, bukan malah mengajarkan taklid buta. MNS pandai mengkritik pengurus PBNU, mengkritik presiden dan pejabat-pejabat negara, tetapi mengapa dalam ilmu pengetahuan nalar kritisnya tumpul? MNS harus ingat ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Ma min ahadin illa yu'khadu min ilmihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihya Ulumuddin Maktabah Syami. Oke. MNS juga jika ia sudah mengaji kitab Ihya Ulumuddin dengan pemahaman yang benar, maka ia akan menemukan keterangan bahwa para ulama zaman dahulu biasa berbeda dengan gurunya. Dan itu tidak dianggap sebagai soal adab. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, lalu ia berbeda pendapatnya dengan Imam Malik, bahkan membuat mazhab fikih sendiri. Bagaimana Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, bahkan ia pula membuat mazhab fikih sendiri. Imam Al-Ghazali meriwayatkan Ibnu Abbas belajar ilmu fikih pada Zaid bin Thabit, lalu ia berbeda dengannya dalam masalah fikih. Ibnu Abbas belajar ilmu qiraat pada Ubay bin Ka'ab, lalu ia berbeda dengannya dalam ilmu qiraat. Nah, Imam Ghazali berkata, "Waqad kana ta'allama min Zaid bin Thabit al-fiqha wa qara'a ala Ubay bin Ka'ab, tsumma khalafahuma fil fiqhi." Dan dulu Ibnu Abbas belajar fikih kepada Zaid bin Thabit dan belajar qiraat kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu ia berbeda pendapat dengan keduanya dalam fikih ya. Oke. Jadi berbeda dengan guru dalam ilmu pengetahuan itu adalah hal yang dicontohkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti MNS yang mendoktrin muridnya harus sama pandangannya tentang nasab Balawi, bahkan mengancam jika muridnya tidak mengakui Balawi seperti dirinya, maka ilmunya tidak barokah. Sungguh itu bukan adab para ulama tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mungkin ajaran sekte Balawi, mazhab doktrin dan khurafat, bukan ajaran NU dan Ahlussunnah wal Jamaah yang ilmiah. Dalam tradisi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, murid itu dididik untuk menjadi manusia merdeka dan berilmu pengetahuan, bukan untuk menjadi budak gurunya selamanya. Sebagian pondok pesantren yang membuat selebaran untuk alumninya untuk mengikuti pendapat gurunya tentang pendapat keagamaan atau hanya sekedar politik elektoral pemilu adalah tidak patut dicontoh. Itu menunjukkan seorang guru tidak ikhlas dalam mendidik sehingga ia mengemis balas jasa kepada muridnya berupa taklid buta seumur hidup. Sungguh kasihan balas jasa kepada muridnya berupa taklid buta seumur hidup. Sungguh kasihan seorang murid yang ditakdirkan mendapat guru seperti itu dalam hidupnya. Kembali kepada pembahasan nasab, wahai MNS, apakah Anda memiliki dalil ketika mengatakan bahwa jika Murtada Az-Zabidi telah mengisbat nasab Balawi, lalu kita yang hidup sekarang wajib bertaklid kepadanya? Mana dalilnya? Kitab apa? Halaman berapa? Kalau penulis punya dalil ketika mengatakan bahwa jika seorang ulama seperti Murtada Az-Zabidi mengisbat nasab yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, maka isbat itu tidak dapat diterima. Penulis juga punya dalil bahwa kita sebagai seorang peneliti nasab, ketika menemukan isbat ulama tentang suatu nasab dalam suatu kitab, maka kita harus memverifikasi isbat itu untuk mengetahui apakah isbat itu betul atau tidak. Ini dalilnya wahai MNS. Pakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan wayam bagi ala bahisil ansabi alla yuqaddisan nusus. Fa kullu nassin ada kalamillahi wa hadits rasulih sallallahu alaihi wasallam fa huwa yakhda'u lit-tahqiq wat tadqiq wa huwa mu'arradun lil khata' was-shawab. Dan seyogyanya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab.
Maka setiap teks selain kalamullah dan hadis Rasulullah, ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah, bisa benar. Muqaddimat halaman 85. MNS juga mengatakan Gus Dur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Ini makanya Gus Dur. Sewaktu hidupnya Gus Dur itu ya, itu suka diliberal-liberalkan itu oleh MNS ini ya. Tapi kenapa sini malah dipakai dalil ya untuk melegitimasi keabsahan nasabnya Habib? Aneh ini. Oke, pertama, Unus merasa aneh jika seorang MNS mengutip pendapat Waliullah Gus Dur. Bukankah MNS ketika Gus Dur hidup mengatakan Gus Dur makan uang haram, Gus Dur liberal, Gus Dur perusak NU. Lah kok sekarang mengutip pendapat Gus Dur untuk dijadikan hujah? Mungkin ini adalah satu karomah dari tanda kutip ya, dari seorang wali seperti Gus Dur. Seorang pembenci MNS pun ketika Gus Dur hidup akan berubah menjadi pengagum ketika ia telah wafat. Inilah karomah Kiai NU. Kedua, tentang ucapan Gus Dur yang dikutip itu di sana tidak ada satupun kata Habib atau Ba'alawi disebutkan Gus Dur. Maksud dari yang Gus Dur katakan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan keturunan Rasulullah SAW dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu pertanyaan sangat betul sekali. Tetapi Gus Dur tidak mengatakan klan Ba'alawi itu cucu Rasulullah. Pernyataan Gus Dur itu respon terhadap ungkapan seorang tokoh bahwa Rasulullah tidak mempunyai keturunan. Jelas itu keliru. Jadi konteksnya Gus Dur sedang membela Rasulullah yang dikatakan tidak mempunyai keturunan, bukan sedang membela Ba'alawi. MNS juga mengatakan, dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataan tidak ada satupun ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Bani Alawi dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, konsep dasar yang digunakan dalam fikih madzhab arba'ah adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan apa yang telah ada. Istishabul asal huwa baqau makana ala makana, yaitu keadaan yang real, yakin. Keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan, termasuk oleh penelitian Imaduddin dan al-yakin la yuzalu dan lainnya ya. Al-yakin la yuzalu bisyak. Untuk meyakini, ini jawaban dari Kiai Imad ya. Untuk meyakini nasab Ali sebagai keturunan Nabi, MNS menggunakan dalil sebuah kaidah usul fikih baqau makana ala makana wal yakin ala la yuzalu bisyak. Tetapnya sesuatu sebagaimana adanya dan keyakinan tidak bisa dirubah oleh keraguan. MNS lupa bahwa dua kaidah itu berasal dari hadis Nabi yang berbunyi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alai kharaja minhu syai'un am la fala yahrujanna minal masjid hatta yasma sautan aw yajida rihan, rawahu Muslim. Jika salah seorang di antara kamu menemukan dari perutnya sesuatu yang menyulitkannya, apakah telah keluar dari perut sesuatu kentut atau tidak, maka jangan keluar dari masjid atau sholat sampai ia mendengar suara atau bau. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis itu adalah keyakinan kita keyakinan kita belum kentut itu gugur jika kita mendengar suara kentut dari kita. Jika seorang yang mendengar dan merasa dirinya kentut, lalu ia masih meyakini bahwa dia belum kentut, maka itu bukanlah keyakinan tapi kebodohan. Juga keyakinan seseorang bahwa nasab Ba'alawi itu sahih tidak ada artinya ketika dalil yang membatalkan itu telah datang. Dalilnya sudah datang. Kitab-kitab nasab abad 4 sampai 9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Sikin di dalilmu. Nah, terus juga perlu diingat itu dalam kitab Tarikh Al-Buraihi itu seorang sejarawan Yaman yang menyebutkan dua tokoh dari Ba'alawi yang namanya Ali bin Alwi Ba'alawi. Kemudian ada yang nama Umar bin Abdurrahman itu ya Ba'alawi. Itu tidak menyebutkan loh bahwa kedua tokoh itu adalah dari kalangan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal untuk tokoh-tokoh yang lainnya ketika disebutkan nasabnya bersambung kepada Rasulullah itu ada gelar As-Sayyidus Syarif Al-Muttasil Nasabuhu, kemudian As-Sabit Nasabuhu ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Al-Hasani atau Al-Husaini. Nah ini nggak ada loh. Abad 9 itu, yang satu zaman, satu masa, bahkan wafatnya itu berbeda 2 tahun dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Itu sudah bukti nyata sebenarnya itu. Artinya di saat itu sudah bisa digambarkan bahwa di abad ke-9 ya, itu dari kalangan Ba'alawi belum mempromosikan dirinya sebagai keturunan Nabi. Baru di abad-abad berikutnya ada pengakuan dari ulama lain yang karena sudah mendapatkan hasil promosi kenasabannya Ba'alawi sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah ya sehingga sehingga
mereka itu menyebutkan Balawi itu sebagai as-sadatul ashraf begitu ya. Itu sudah cukup bukti sebenarnya itu. Oke, kita lanjut. MNS mengatakan adapun tidak adanya penyebutan silsilah nasab mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqan Musyikah bukan berarti putusnya nasab mereka, karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang dimiliki dan disebutkannya Ubaidillah dalam dokumen itu. Bagaimana MNS bisa memahami kebenaran itu secara terbalik? Harusnya MNS curiga kenapa setelah 550 tahun baru muncul pengakuan dari Ali As-Sakran bahwa mereka keturunan Ahmad bin Isa. Kenapa sebelum itu tidak ada ulama nasab yang mencatat Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa? Kenapa Imam Fakhrul Razi di abad ke-6 hanya menyebut anak Ahmad bin Isa 3, Muhammad, Ali, dan Husain? Dan kenapa tiba-tiba muncul di abad 9 Hijriah bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa? Harusnya begitu cara berpikir seseorang yang mencari kebenaran. Bukan dengan karena di abad 9 sudah dicatat ada nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, berarti sebelumnya juga dicatat. Bagaimana kalau Ali As-Sakran berdusta? Kira-kira mungkin tidak dia berdusta. Kalau dia malaikat, mustahil dia berdusta. Kalau dia nabi, mustahil dia berdusta, karena nabi itu maksum. Tapi Ali As-Sakran bukan malaikat, juga bukan nabi. Maka kemungkinan dia berdusta atau minimal mendapat informasi yang salah itu mungkin. Begitu dong cara meneliti sebuah kesahihan. Kemudian tanpa menganggapnya berdusta, kita bisa meneliti kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah. Apakah yang disebut Ali As-Sakran itu terkonfirmasi atau tidak? Setelah diteliti, tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad. Maka pengakuan di abad 9 itu bahasa halusnya tidak terkonfirmasi. Bahasa kasarnya dusta begitu. Aduh. MNS juga mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Balawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang so ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Itu statement dari MNS ya. Kemudian jawaban dari Kiamat, loh, apa tidak terbalik? Ini. Siapa yang tidak menerima kebenaran? Anda tidak menerima kebenaran. Penulis sampaikan dalil. Ini kitab As-Syajarul Mubarakah abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3 anak. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya. Bahkan menuduh kitab itu Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Balawi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis, bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Balawi hanya berdasar catatan Balawi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu? Kalau mencari dalil batalnya nasab Balawi, jangan dari Balawi. Tentunya mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah. Mana tadi? Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertitip mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu. Kitabnya kan sudah ada. Syajarul Mubarakah. Kenapa Anda tidak mau menerima? Nah, itu ya. Jawaban dari Kiai Jimat. Nah, kemudian MNS juga mengatakan keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'lawi, saya Imaduddin Utsman akan tetap menolaknya. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Kalimat itu tidak lengkap, saudara. Yang lengkap adalah meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'lawi karena suatu hal. Apa itu suatu hal? Hal yang selain kebenaran. Misal karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu klan Ba'lawi, maka ia membelanya karena itu tanpa ada dalil yang benar. Maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah terjaga dari para dukhala atau penyusup dan lusaqo, pencangkok. Nah, lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali itu sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa orang yang dicintai Allah. Semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Roma Irama lebih pantas dihusnudoni sebagai seorang wali daripada orang yang seperti ulama tetapi berdiri membela pemalsu nasab dzurriyyah Nabi.
Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Ba'alawi juga banyak para pemusik seperti Ahmad Albar, Fahmi Sahab, Muhsin Alatas, Husain Mutahar, Lutfi bin Yahya, dan lain-lain. Bahkan mayoritas dari mereka suka berjoget. Dalam fikih adalah termasuk ciri kefasikan. Jika demikian, ketika Anda membela Ba'alawi, berarti Anda sedang membela orang-orang yang fasik. Nah, lanjut. Itu jawaban dari Kiamat ya. Kemudian MNS juga mengatakan, saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sigap menolak argumen tentang nasab Ba'alawi. Namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan-kejahatan pemerintah, dan seterusnya ya. Judi online memang haram, tetapi itu penanganannya serahkan kepada pihak yang berwenang. Hal itu bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Ba'alawi, ini polisi tidak mengerti, Pak. Kasus-kasus lain seperti riba, usia calon wapres, pelarangan untuk paskibraka, PP kesehatan, aborsi, pelarangan sunat bagi wanita, pelarangan jual rokok eceran, itu hal-hal yang sudah banyak hal-hal yang sudah banyak yang memperhatikan. Tetapi nasab Ba'alawi yang batal ini, kiai-kiainya aja banyak yang malah membela nasab yang batal, Pak, termasuk Anda. Sedangkan bahayanya, dalam beberapa kasus sosial lebih bahaya dari hanya sekedar pelarangan jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Di mana Anda ketika ada Ba'alawi yang merubah sejarah NU? Di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Ba'alawi hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengatakan bahwa Indonesia itu bintu tarim? Kemana Anda ketika oknum-oknum Ba'alawi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alawi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hashim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Ko Ping Ho? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Wali Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata buta hati? Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika ada oknum Ba'alawi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika ada oknum Ba'alawi yang mencuri motor seorang kadis di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Segaf mengatakan Ba'alawi yang mabok jangan dibenci, tapi dikasih beras? Aduh. Ngeri. Terus, kemana Anda ketika ada dua orang Ba'alawi mabok, lalu ketika ditegur masyarakat, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya Habib. Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor, dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat? Anda bertanya kemana kami ketika rezim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina, narasi-narasi khas ormas terlarang FPI. Data dari mana, Pak, hoax itu? Justru TKI kita di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari BRIN, jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang. Bandingkan dengan TKI kita yang di Cina mencapai 200.000 orang. Jadi jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoax lah. Anda mengatakan komunis Cina mengeruk kekayaan Indonesia. Nah, Anda mengatakan bahwa kajian nasab harus dicurigai adanya agenda tersembunyi. Data, mana data? Jangan asal ngomong. Kebanyakan dengar orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori-teori konspirasi yang miskin data. Kebanyakan suudzon pada pemerintah sendiri, suudzon pada ulama NU, sementara bahaya doktrin Ba'alawi terhadap umat Anda abaikan. MNS juga mengatakan sudah 2 tahun lamanya hingga tulisan ini dibuat. Polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Heran ya. Kenapa isu nasab ini bertahan selama 2 tahun? Mau tahu jawabannya? Anda bertanya, jangan-jangan pendanaan di baliknya. Mau tahu atau mau tahu banget? Akan menulis jelaskan. Begini, umat Islam Indonesia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat Islam hasil didikan para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam penuh kasih sayang rahmatan lil alamin. Salah satu ajarannya adalah mencintai Nabi, Ahlul Bait Nabi dan keturunannya. Selama ini, untuk menerjemahkan cinta mereka kepada Nabi, mereka menghormati keturunannya. Kebetulan di sekitar mereka ada klan yang selalu mengaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yaitu klan Ba'alawi. Selama ini mereka husnudzon bahwa klan Ba'alawi adalah benar-benar dzurriyyat Nabi. Seiring berjalan waktu,
Mereka mulai curiga, jangan-jangan klan Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Kecurigaan itu karena melihat akhlak mereka yang jauh panggang daripada api. Oknum-oknum mereka ada yang terjerumus kasus zina, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, minum khamr, dan sebagainya. Oknum-oknum Ba'lawi juga banyak berbuat seenaknya kepada para kiai dan umat Islam. Sering datang mengemis, minta-minta ke rumah-rumah para kiai dan orang kaya. Tidak seperti pengemis lainnya, mereka membawa-bawa nama Nabi dalam mengemis. Tentu lama-kelamaan ini membuat para kiai resah. Ketika kebenaran datang, memancar bahwa sebenarnya bukan dzurriyyat Nabi, mereka bukan dzurriyyat Nabi, mereka mulai sadar. Mereka berusaha merangkai puzzle-puzzle kecurigaan itu dengan kesimpulan ilmiah bahwa Ba'lawi bukan dzurriyyat Nabi. Akhirnya mereka merasa bahagia bahwa kecurigaan dan suudzon mereka selama ini beralasan. Ternyata memang benar sesuai kecurigaan mereka bahwa Ba'lawi ini memang bukan dzurriyyat Nabi. Akhirnya mereka bukan hanya menerima kesimpulan ilmiah dan membenarkannya, tetapi mereka bertekad untuk menyadarkan saudara-saudara mereka yang lain yang masih jadi mukibin. Bukan hanya tenaga yang mereka rela korbankan secara ikhlas dan yakin demi membela nasab Rasulullah dan demi menyelamatkan saudara-saudara mereka umat Islam. Mereka juga rela mensisihkan sebagian harta mereka untuk perjuangan ini. Perlu Anda ketahui, untuk sebuah acara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat kabupaten kadang memerlukan biaya puluhan juta rupiah. Dari mana para pejuang itu mendapatkan dana? Dari iuran umat Islam. Yang punya 10.000 menyumbang 10.000, yang punya 100.000 menyumbang 100.000, dan seterusnya. Yang tidak punya uang mereka andil dengan diri mereka untuk menunjukkan aku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari mendoakan perjuangan tabah dalam cacian dan makian para Ba'lawi dan mukibinnya. Hati mereka bersedih, ingin lebih mengabdi, namun keadaan tidak mengizinkan. Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan? Yang membiayai tidak ada, tapi yang menggerakkan ada. Mereka digerakkan oleh panggilan jiwa dan sanubari yang dalam, keikhlasan dan ketulusan, jiwa-jiwa perjuangan yang diwarisi dari leluhur mereka, yang para pejuang. Sejarah selalu berulang, hanya waktu dan sosok pemerannya yang berbeda. Nutfahnya tetap sama, nutfah pejuang. Zaman penjajahan Belanda, yang gelisah hanya pejuang. Yang lain hidup normal. Bahkan yang malah menikmati penjajahan itu karena dengannya ia mendapatkan posisi penting sebagai anak Belanda yang bisa hidup sejahtera. Tapi tidak bagi pejuang. Kehormatan sebagai bangsa jauh lebih penting dari hanya sekedar hidup aman dan mapan. Manusia diciptakan sama terhormat. Tidak boleh ada suatu bangsa menjajah bangsa lain, mengambil dan menguasai tanah yang sudah didiami bangsa lain, menguasai sumber dayanya, dan menghancurkan kehormatannya sebagai suatu bangsa. Hari ini, jiwa-jiwa itu mengalir di dalam jiwa para pejuang PWILS, Pak. Ini yang sedang dirasakan umat Islam Indonesia hari ini. Lalu, Anda ada di mana? Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.